Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimo dengan NIM 411241160 dari program studi teknik informatika. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester untuk kuliah statistika dan probabilitas yang membahas analisis data probabilitas berbasis teknologi dan digital. Pertama, analisis kecepatan smart city. Pada soal pertama, saya menganalisis data kemacetan berbasis smart city menggunakan 3 variabel utama, yaitu volume kendaraan, kecepatan kendaraan, dan persepsi masyarakat. Data diperoleh dari CCTV, GPS retailing, dan survei masyarakat atau persepsi masyarakat. Masing-masing memiliki tipe data numerik dengan skala rasio dan ordinal. Yang kedua ada bias data dan permasalahan. Setiap sumber data memiliki potensi bias. Contohnya CCTV hanya mencakup pusat kota, GPS hanya berasal dari pengguna aplikasi tertentu, dan survei masyarakat didominasi usia 20-35 tahun. Akibatnya hasil indeks kemacetan belum tentu sepenuhnya mewakili kondisi kota secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada algoritma indeks kemacetan. Langkah pertama adalah normalisasi data menggunakan metode min-max. Kemudian data kecepatan dibalik karena semakin rendah kecepatan semakin macet. Setelah itu dihitung rata-rata setiap variabel dan digabungkan menggunakan rumus congestion index, yaitu rumusnya di list C1 sama dengan 0.4 V plus 0.4 S plus 0.2 P. Bobot terbesar diberikan pada volume kendaraan dan kecepatan masing-masing sebesar 40%. Ini keterangan nilai volume kendaraan yang sudah dinormalisasi, yaitu V, dan S tingkat kemacetan berdasar kemacetan, dan P adalah nilai persepsi masyarakat. Ini ada evaluasi kemacetan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai congestion index sekitar 0,54, artinya kondisi lalu lintas berada pada kategori kemacetan sedang menuju tinggi. Model ini cukup sederhana dan mudah diterapkan, tetapi masih memiliki kelemahan karena belum mempertimbangkan faktor seperti cuaca, kecelakaan, dan jam sibuk. Selanjutnya nomor 2. Pada soal nomor 2 menghitung mean, median, Q1 dan Q3. Pada soal ini saya menghitung mean, median, kuartil, serta menganalisis distribusi data pengiriman barang. Data menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrim seperti 15 dan 20 hari. Mean itu rata-rata. Hasil statistik menunjukkan mean sebesar 6,1, median sebesar 3,5, dan Q1 sebesar 2, yaitu ini. Q3 sebesar 6, seperti ini. Selanjutnya pada nomor 2.2, yaitu analisis distribusi atau sequence dan kurtosis sequence. Deteksi uneler dilakukan menggunakan metode IQR. IQR sama dengan Q3 minus Q1. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai 15 dan 20 termasuk outlier. KPI yang paling tepat digunakan adalah median karena tidak terlalu mempengaruhi nilai ekstrim dan lebih mewakili pengalaman mayoritas pelanggan.
dampak ya, ini KPI nya. Selanjutnya ada dampak distribusi persepsi publik. Walaupun sebagian besar pengiriman berjalan cepat, beberapa keterlambatan ekstrim dapat viral di media sosial dan membentuk opini negatif publik. Hal ini dapat menurunkan reputasi brand kepercayaan pelanggan. Selanjutnya nomor 3, analisis investasi energi terbarukan. Pada soal ketiga, dia membandingkan proyek energi terbarukan berdasarkan MAN dan standar deviasi. Analisis risiko investasi. Proyek A memiliki rata-rata output lebih stabil dan standar deviasi rendah, sedangkan proyek B memiliki risiko karena output energi yang berubah secara ekstrim. Semakin kecil standar deviasi, semakin aman proyek tersebut. Selanjutnya algoritma pemilihan proyek, itu output data proyek, hitung MAN variasi dan standar variasi, bandingkan return dan risiko proyek dengan MAN tinggi dan risiko rendah. Rumus penilaian skor sama dengan standar deviasi MAN dan hasil proyek A lebih baik karena skornya lebih tinggi. Kompleksitas kombinasi waktu yaitu besar linear secara argumen dan cukup efisien. Rekomendasi berdasarkan analisis investor konservatif lebih cocok memilih proyek A dan investor agresif dapat memilih proyek B karena potensi keuntungan lebih tinggi. Namun secara keseluruhan proyek A lebih direkomendasi karena lebih stabil dan aman. Lanjutnya nomor 4 yaitu probabilitas AI dan geospasial. Pada soal keempat saya menghitung probabilitas terbentuknya tim AI dan yang dominan ahli geospasial. Kombinasi dan probabilitas tim kombinasi, tim yang dapat dibentuk dalam 201 kombinasi. Jadi total keuntungan tim yang terbentuk adalah 210 kombinasi. Terus selanjutnya ada interpretasi strategi tim. Itu hasil ini menunjukkan peluang tim dominan geospasial cukup tinggi, namun perusahaan tetap perlu melibatkan ahli statistik agar analisis data dan analisis model AI tetap akurat. Selanjutnya ada soal nomor 5 yaitu formulasi uji hipotesis pengiriman. Pertama ada formulasi hipotesis. Pada soal terakhir dilakukan uji hipotesis terhadap klaim perusahaan logistik yang menyatakan rata-rata pengiriman tidak lebih dari 5 hari. Formulasi tesis yang digunakan adalah HO rata-rata pengiriman kurang dari atau sama dengan 5 hari dan HA rata-rata pengiriman lebih dari 5 hari. Hasil uji hipotesisnya menunjukkan p-value sekitar 0,005, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya rata-rata pengiriman lebih dari 5 hari sehingga klaim perusahaan tidak sesuai dengan data. Kesimpulan dari seluruh analisis data adalah statistika dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data. Analisis data mampu mengidentifikasi risiko, pola distribusi dan kualitas layanan. Probabilitas dan uji hipotesis sangat penting dan dalam evaluasi bisnis dan teknologi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.